Halo, salam Fanmo Harapan Mama TV. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan hari ini saya akan memprediksi 4 laga nanti malam dan juga dini hari nanti. Tapi sebelum itu saya akan review prediksi saya yang kemarin bagaimana Inggris akhirnya menang ya. Lolos berarti itu mematahkan asumsi yang terjadi jika Inggris akan mengalah. Walaupun secara jumlah gol saya salah ya. Saya mau prediksi akan terjadi banyak gol, ternyata cuma 1 gol. Yang kedua itu ada laga Skotlandia versus Kroasia. Saya menunggulkan Skotlandia, kalah Skotlandia 3-1, tapi prediksi saya akan jumlah gol yang besar itu terjadi. Bagaimana skornya 3-1. Itu berarti 1-1 ya kemarin. Benar 1, salah 1 ya. Saya akan masuk pada laga nanti malam, itu ada 4 pertandingan. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu ada laga Swedia versus Polandia. Ini laga yang punya kepentingan berbeda. Swedia sudah pasti lolos, sedangkan Polandia harus menang agar bisa lolos. Jika kita lihat secara kualitas permainan, menurut saya Swedia lebih bagus daripada Polandia ya. Itu terlihat dari 2 pertandingan sebelumnya. Swedia berhasil menahan Spanyol dan menang 1-0 atas Slovakia, sedangkan Polandia kalah dari Slovakia dan menahan seri Spanyol pada saat itu. Jika kita lihat, kita ketahui Polandia sangat Lewandowski sentris, mengandalkan Lewandowski sekali. Dan ini akan jadi pertanyaan, apakah Lewandowski bisa mengangkat Polandia untuk bisa mengalahkan Swedia. Secara beban otomatis tekanan pasti ada di Polandia. Swedia sudah lolos, jadinya bermainnya tanpa beban. Kalau lihat melirik dari rekor pertemuan, 5 pertemuan terakhir Polandia tidak pernah menang atas Swedia. Kalah 2 kali dan seri 5 kali. Untuk keadaan pemain, Polandia sudah bisa lagi main Krosienak, gelandang asal Sevilla ini, dan Swedia pun juga bisa tampil full tim. Tapi apakah Swedia akan bermain full tim seperti Ceko kemarin, tetap menemukan main inti walaupun sudah pasti lolos, atau memilih untuk memarkir pemain-pemain andalannya untuk memberi kesempatan pada pemain-pemain yang jarang tampil. Laga ini berlangsung netral, akan bermain di Rusia, di Zenit Petersburg. Itu saja dulu ulasan untuk laga Swedia versus Polandia. Kita masuk yang kedua, itu ada laga Spanyol versus Slovakia. Ini laga yang sangat menentukan. Apakah Spanyol akan tersingkir? Pasti banyak yang mengharapkan Spanyol lolos ya, tapi juga bukan hal yang mudah harus menang atas Slovakia. Jika kita lihat 2 kali Spanyol bermain seri, Slovakia menang sekali dan kalah sekali. Ini akan jadi handicap tersendiri. Spanyol punya keuntungan main di kandang di Sevilla, dan Sergio Busquets kayaknya sudah bisa tampil, karena pada saat di laga terakhir melawan Polandia, Sergio Busquets sudah ada di bench cadangan. Saya kira dia akan turun setelah pulih dari COVID-19. Kalau kita lihat Slovakia ini juga minimal jika seri saja dia akan lolos. Sedangkan Spanyol wajib menang. Kalaupun seri dia harus melihat nanti hitung-hitungan antara Portugal atau Hungaria di grup F, karena grup E ini kan duluan bermain. Makanya jalan untuk lolos itu Spanyol ya maksimal harus menang ya. Kalau lihat dari rekor pertemuan, Spanyol atas Slovakia sangat dikdaya. Spanyol tidak pernah kalah dari Slovakia. Spanyol pernah kalah dari Slovakia 2-1. Sisanya Spanyol itu menang dari 5 pertemuan. Menang 4 kali, kalah 1 kali. Sehingga dari sejarah pertemuan, Spanyol lebih unggul atas Slovakia. Itu aja dulu ulasannya, dan kita akan masuk ke laga yang ketiga, itu ada Jerman versus Hungaria. Ini ya, Jerman sekarang sudah mulai di atas angin setelah kemenangan atas Portugal 4-2. Punya keuntungan main di kandang, menjamu Hungaria. Padahal saya berharap ini laganya main di Hungaria ya, melihat antusias supporternya yang begitu besar. Jerman punya keuntungan
Dan dari rekor pertemuan dengan Hungaria, 4 kali pertemuan, Jerman menang 3 kali dan kalah 1 kali. Jerman pernah kalah 2-0, tapi kali ini kepentingannya beda. Saya yakin Jerman akan habis-habisan untuk mengambil poin. Yang penting adalah Jerman bisa bermain seperti pada saat menghadapi Portugal. Tapi kabar terbaru, Muller tampaknya tidak fit. Kemungkinan besar dia tidak akan ditampilkan di tim inti, Thomas Muller. Kalau kita lihat Hungaria wajib menang untuk bisa lolos. Seri pun dia tidak akan lolos apalagi kalah. Makanya saya yakin laga ini akan berlangsung terbuka, saling serang menyerang. Itu saja dulu untuk laga Jerman versus Hungaria. Saya akan masuk ke laga Super Big Match Portugal versus Prancis. Jika kita lihat rekor pertemuan, 5 pertemuan terakhir, Portugal tidak pernah menang atas Prancis di waktu normal. Kalah 3 kali, seri 2 kali. Walaupun akhirnya Portugal menang di final Euro 2016 itu lewat perpanjangan waktu, lewat gol Eder. Sehingga di waktu normal Portugal 5 pertemuan terakhir tidak pernah menang atas Prancis. Jika kita lihat Portugal ada, kalau dari segi pemain semua bisa bermain, sedangkan Prancis Ousmane Dembélé sudah pasti tidak main karena sudah cedera, sudah dicoret. Lalu kalau kita berhitung masalah kehitungan lolos, ini ada yang unik ya. Portugal kalah pun masih bisa lolos asalkan tidak lebih dari 2 gol. Minimal dia akan jadi peringkat 3 terbaik dengan asumsi Hungaria kalah dari Jerman. Maka Portugal akan lolos sebagai peringkat terbaik jika kalah 1-0. Jika kalah 2-0 ini yang akan nanti jadi hitung-hitungan, karena Portugal untuk sementara kan punya selisih gol yang surplus 1. Jadinya kalau dia kalah selisih 2 gol dari Prancis itu akan menjadi -1, berarti sama selisih golnya dengan Ukraina dengan sama poin 3. Itu yang nanti akan hitung-hitungannya nanti akan kita lihat di akhir. Yang pasti Portugal jika kalah selisih 1 dari Prancis dia yang akan lolos. Apalagi seri, apalagi menang. Kalau menang kemungkinan jadi juara grup besar untuk Portugal. Laga ini akan berlangsung di Hungaria, di Budapest. Dan saya yakin ini laganya akan ketat. Karena rekor pertemuannya itu di 5 pertemuan terakhir tidak pernah lebih dari 2 gol. 1-0, 1-0, 0-0. Ini akan ketat laga ini. Cuma beban akan ada di Portugal ya, agar jangan sampai kalah dalam jumlah besar dengan Prancis. Atau paling aman Portugal main seri, itu akan lolos. Itu saja 4 review dan kita akan masuk ke level bursa ya. Bursa yang pertama itu ada laga Swedia versus Polandia. Handicapnya itu 0-0. Menurut saya itu sesuai ya, karena kekuatan kedua tim ini seimbang. Cuma bebannya kan ada di Polandia karena dia harus menang untuk lolos. Dan ini yang akan jadi masalah buat Polandia ya. Karena kita lihat di partai pertama saat bermain belum bebannya seperti sekarang pun Polandia kedodoran kalah atas Slovakia. Hasil seri dengan Spanyol saya kira itu beruntung karena penaltinya tidak masuk Spanyol. Makanya di laga ini saya mengunggulkan Swedia akan menang atas Polandia. Dan di sini saya meyakini jumlah golnya akan besar karena Polandia pasti akan main menyerang, main terbuka. Antara Polandia dan Swedia, saya mengunggulkan Swedia akan menang dengan jumlah gol yang besar. Lalu yang kedua ada laga Spanyol versus Slovakia. Ini laga yang kedua jadinya setelah kemarin ada over undernya 3 ya, jumlah golnya besar dan Spanyol memberikan handicap Slovakia besar itu 1/3/4. Ini yang membuat saya yakin Spanyol akan menang. Kenapa? Karena bursanya masih besar sekali handicapnya. Kalau bursanya 1 atau mungkin 3/4 mungkin saya meyakini laga ini akan ketat, tapi karena melihat handicap yang besar saya jadi memiliki keyakinan Spanyol akan menghabisi Slovakia, apalagi secara rekor pertemuan Spanyol unggul dan main di kandang. Dan ini juga akan terjadi banyak gol karena untuk kedua kalinya ya setelah kemarin pernah Belanda ini overnya besar, over 3 ya. Makanya saya yakin ini laga ini akan berlangsung banyak gol dan untuk keunggulan Spanyol. Lalu yang ketiga ada laga Jerman versus Hungaria. Ini kembali bahkan lebih besar lagi.
Jerman memberikan handicap Hungaria 2. Dan di sini saya lihat ada yang unik, 4 pertandingan terakhir Jerman versus Hungaria, satu berakhir 2-0 dan sisanya besar-besar ya, 3-0, 5-2 ya. Makanya saya meyakini di sini Jerman akan menghabisi Hungaria dengan skor besar, sehingga saya yakin Jerman akan menang dan jumlah golnya juga besar nih. Apalagi Jerman akan main di kandang, Hungaria pun pasti akan mencoba menyerang. Ini yang akan bisa dimanfaatkan oleh pasukan Joachim Löw. Saya melakukan Jerman dengan jumlah gol yang besar. Dan yang partai terakhir adalah laga Portugal versus Prancis. Ini Prancis memberikan handicap Portugal seperempat. Ini yang menurut saya aneh. Kenapa di saat Prancis sudah lolos, sedangkan Portugal mengejar untuk lolos, malah Portugal mendapat handicap seperempat. Makanya di sini saya sangat yakin bahwa Prancis akan menang atas Portugal. Karena ini bursanya menurut saya aneh. Saya memikirnya ini partainya akan handicapnya 0-0 atau bahkan bisa Portugal memberikan seperempat karena melihat Portugal lebih memerlukan kemenangan di laga ini, sedangkan Prancis yang sudah pasti lolos ya. Mungkin ada beberapa rotasi yang melakukan Prancis. Cuma satu handicap di laga Prancis adalah bagaimana 24 pertandingan setiap Pogba dan Kante berduet. 24 pertandingan setiap Pogba dan Kante berduet, Prancis belum pernah kalah. Itu trennya tuh. Makanya saya mengukuhkan Prancis akan menang, tapi dengan jumlah gol yang tidak banyak. Ini laga saya yakin tidak akan terjadi banyak gol. Karena kedua tim lebih banyak bermain bertahan menurut saya. Tidak bermain menyerang terbuka. Ya, itu aja prediksi dari saya. Namanya prediksi bisa salah, bisa benar. Jangan lupa subscribe Fanmo Harapan Mama TV. Salam olahraga.